Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-34. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sejenak kemudian, maka gadis yang hilang itu telah berada di antara mereka yang masih ada di halaman. Wajahnya pucat dan tubuhnya menjadi gemetar. "Jangan takut Miranti," desis Selo Aji. "Cinta kita akan mengatasi segalanya. Kita juga akan mengatasi kesulitan ini." Namun dalam pada itu, Ki Sudagar berkata lantang kepada ayah gadis itu, "Ambil anakmu, bawa ia pulang." "Tunggu," berkata Ki Bekel, yang kemudian bertanya kepada Miranti, "Apakah kau dilarikan oleh Selo Aji dengan paksa?" Miranti yang pucat dan gemetar itu tidak menjawab. "Katakan yang sebenarnya, jangan takut," berkata Ki Bekel. Miranti memandang Selo Aji sejenak, namun kemudian kepalanya menggeleng lemah. "Jadi kau memang sengaja lari bersamanya?" bertanya Ki Bekel dengan dahi berkerut. "Iya," jawab Miranti hampir tidak terdengar. "Bohong!" teriak Ki Sudagar. "Gadis itu tentu sudah diancam oleh anak iblis itu." Namun ayah Miranti itu bertanya, "Kenapa kau melarikan diri mendekati saat perkawinanmu?" Wajah Miranti yang pucat itu nampaknya semakin pucat, tetapi ia menjawab, "Bukankah sudah aku katakan, Ayah? Aku tidak mau kawin dengan anak Ki Sudagar yang sudah beristri 3 orang. Tetapi aku yang menentukan. Kau tidak dapat memilih," geram ayahnya yang sudah terjerat oleh Ki Sudagar. Ki Bekel itu pun kemudian berkata, "Jika demikian, aku sudah tahu persoalannya. Pembicaraan kita sudah memberikan gambaran tentang peristiwa yang terjadi, yang menggemparkan seluruh padukuhan kita." Lalu Ki Bekel itu pun berpaling kepada Manggada dan Laksono. Katanya, "Anak-anak muda, inilah kenyataan yang kita hadapi. Meskipun tetap rumit, tetapi bersyukurlah kita karena kita tidak perlu menyeberangi hutan Jatimalang." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Manggada berkata, "Aku ikut bersyukur Ki Bekel. Demikian kami mengetahui bahwa gadis itu ada di sini. Maka kami pun ikut menyatakan syukur. Bagaimanapun juga gadis itu tidak akan menjadi korban dari satu ajaran yang sesat itu." "Baiklah," berkata Ki Bekel. "Kita akan kembali ke padukuhan. Segala sesuatunya akan kita selesaikan di padukuhan." Tetapi tiba-tiba Miranti menjerit, "Tidak, aku tidak mau kembali. Aku tidak mau kawin dengan laki-laki itu." "Tidak, kau harus kembali Miranti," bentak ayahnya. "Pembicaraan tentang hari perkawinanmu telah ditentukan. Kau tidak berhak menolak." "Tidak, aku tidak mau, Ayah," tangis gadis itu. Selo Aji menjadi tidak sabar lagi. Ia pun kemudian melangkah mendekati Miranti sambil berkata,
Aku akan mempertahankannya. Ia tidak dapat dipaksa dengan cara apapun. Jangan mencari penyakit, bentak Ki Sudakar Resokanti. Kau harus melepaskan gadis itu untuk dibawa kembali oleh ayahnya, karena hanya ayahnya sajalah yang berhak menentukan. Gadis itu sudah dewasa, ia dapat menentukan jalan hidupnya sendiri. Jika ia tidak ingin pulang, maka tidak ada yang berhak memaksanya, ayahnya pun tidak. Geram Selo Aji. Tetapi Ki Sudakar Resokanti berkata, jika ada yang mencoba menghalangi, aku akan mempergunakan kekerasan. Lalu katanya kepada ayah gadis itu, ambil anakmu, orang-orangku akan membantumu. Ketiga orang pengiring Ki Sudakar itu tiba-tiba saja telah bergerak. Sementara itu Ki Sudakar berkata, Ki Bekel, jangan turut campur. Jika Ki Bekel turut campur, maka orang-orangku akan bertindak lebih kasar lagi, juga kepada Ki Bekel. Ki Bekel memang termangu-mangu, namun katanya kemudian, aku berhak mencegah seseorang yang bertindak sendiri-sendiri, juga dalam hal ini. Tetapi anak itu adalah anakku, Ki Bekel. Aku berhak mengajarnya sesuai dengan cara serta kemauanku, tanpa campur tangan orang lain. Aku tidak bertindak sendiri atas orang lain, berkata Ayah Miranti. Tetapi persoalan ini menyangkut hak anakmu menentukan jalan hidupnya. Jika persoalannya karena kau sudah menerima mas kawin dari Ki Sudakar Resokanti, maka persoalannya dapat kita bicarakan kemudian. Mungkin kau memang harus mengembalikannya, tetapi dengan cara yang pantas, jawab Ki Bekel. Aku tidak mau dengan cara apapun juga. Apa yang sudah disepakati harus berlangsung. Gadis itu berbohong jika anakku beristri 3 orang. 2 di antaranya sudah diceraikan. Untunglah anakku itu tidak ikut bersama kami. Jika ia ikut, maka ia tentu telah bertindak keras. Tentu saja anakmu tidak ikut, berkata Selo Aji. Bukankah anakmu cacat setelah menderita sakit? Setan kau, teriak Ki Sudakar Resokanti. Cepat, ambil gadis itu dan bawa kembali. Namun Ki Bekel berpegang pada sikapnya, sehingga ia pun berkata, aku melarang kalian bertindak sewenang-wenang atas gadis itu. Namun kata-katanya sudah tidak didengar lagi. Suasana sudah berubah menjadi semakin panas. Karena itu, maka Ayah Miranti pun berusaha untuk memaksa anaknya pulang. Tentu saja Selo Aji tidak melepaskannya, sehingga akhirnya perkelahian tidak dapat dihindarkan. Selo Aji telah berusaha untuk melindungi Miranti dari kemauan ayahnya yang telah diracuni dengan mas kawin yang memang cukup besar. Tetapi paman Selo Aji dan Ki Bekel itu tidak membiarkannya. Bahkan 2 orang pembantu Ki Bekel dan Ki Winduworo telah melibatkan diri pula. Tetapi yang mereka hadapi adalah 3 orang pengiring Ki Sudakar Resokanti. 3 orang yang bertubuh raksasa dan mempunyai kemampuan serta pengalaman melakukan kekerasan. Ternyata Ki Bekel, para bebahu, dan Selo Aji dengan keluarganya tidak mampu mengimbangi ketiga orang bertubuh tinggi dan besar itu. Dengan kasar ketiga orang itu sempat melemparkan lawan-lawan mereka dan membantingnya di atas tanah. Yang keadaannya paling pahit adalah Selo Aji sendiri. Beberapa kali ia terlempar jatuh berguling-guling. Hanya karena tanggung jawabnya yang besar itu sajalah, maka ia masih sempat bangkit dan tertatih-tatih melakukan perlawanan. Manggada dan Laksono menjadi bingung. Untuk beberapa saat mereka berdiri termangu-mangu. Semula memang ada niat mereka untuk tidak turut campur.
Namun semakin lama hati mereka mulai tergelitik. Apalagi ketika mereka melihat Ki Bekel yang tua itu beberapa kali terjatuh dan bahkan kemudian satu pukulan yang keras telah melemparkannya jatuh terkapar hampir di kaki Manggada. Darah Manggada tersiram, apalagi ketika ia melihat Wiranti mulai meronta-ronta karena diseret oleh ayahnya dibantu oleh Ki Sudakar Resokanti. Ketika Manggada menolong Ki Bekel berdiri, maka Laksono telah berbisik di telinganya. Aku telah menemukan orang yang dapat membantu mengukur kemampuanku setelah aku mendapat peningkatan secara khusus di belakang hutan Jatimalang. Apakah kau akan ikut Kakang Manggada? Laksono tidak menunggu jawaban Manggada. Ketika orang bertubuh raksasa itu telah kehilangan lawan-lawan mereka, Ki Bekel sudah tidak berdaya. Demikian pula para bebahu. Sementara itu, Selo Aji sendiri telah menjadi hampir pingsan. "Aku sudah memberi peringatan kepada kalian," berkata Ki Sudakar Resokanti. "Tetapi apa boleh buat, sekarang aku akan pulang. Aku siap menghadapi segala macam tindakan yang akan diambil oleh Ki Bekel. Semakin keras ia menentang aku, maka semakin keras pula aku akan memberikan perlawanan. Aku mempunyai uang untuk membuat Ki Demang tidak berbuat apa-apa." Ki Bekel memang sudah tidak berdaya, tetapi Ki Sudakar Resokanti terkejut ketika seorang anak muda melangkah mendekatinya sambil berkata, "Aku berada di pihak Selo Aji." "Setan kau! Kau telah mengacaukan padukuhanku dengan cerita tentang hutan Jatimalang. Sekarang kau mencoba untuk mengacau lagi di sini. Kau harus sadar, jika kau ikut campur, maka kaulah yang akan mengalami nasib paling buruk. Lebih buruk dari Winduworo yang sombong itu." Tetapi Laksono menjawab, "Aku tidak dapat melihat seorang tua yang sampai hati menjual anaknya kepada seorang kaya raya yang sewenang-wenang. Karena itu, maka aku harus ikut melibatkan diri. Aku memang berniat menggugurkan jual beli ini." Dalam pada itu, Manggada pun menarik nafas dalam-dalam. Ia setuju untuk menolong Wiranti dan Selo Aji. Tetapi ternyata Laksono masih belum melupakan keinginannya untuk menjajaki ilmunya yang telah meningkat itu. Ketika Manggada melangkah, Ki Bekel berkata sambil terengah-engah, "Sudahlah, Ngger, jangan turut campur. Aku masih mempunyai wewenang untuk bertindak dengan cara apapun juga." Tetapi Manggada berkata, "Biarlah Ki Bekel, kami merasa wajib berbuat sesuatu menghadapi persoalan seperti ini." Manggada pun tidak dapat dicegah lagi. Dengan demikian maka kedua orang anak muda itu sudah berhadapan dengan 3 orang pengikut Ki Sudakar Resokanti yang bertubuh raksasa itu. Namun kedua orang anak muda itu sama sekali tidak merasa takut. Ketika orang bertubuh raksasa itu tidak menunggu lebih lama lagi, sikap kedua orang anak muda itu rasa-rasanya telah menghina mereka. Dengan geram seorang di antara mereka berkata, "Apakah matamu buta, 6 orang tidak mampu melawan kami, apalagi 2 orang anak ingusan. Agaknya kalian memang sudah jemu hidup, karena kesalahan kalian lebih besar dari yang lain." Manggada dan Laksono tidak menghiraukannya. Mereka pun segera saja bersiap untuk berkelahi. Sejenak kemudian ketiga orang bertubuh raksasa itu mulai dipaksa untuk mengelak dari serangan-serangan Manggada dan Laksono. Namun serangan-serangan kedua orang anak muda yang bertempur berpasangan itu rasa-rasanya selalu memburu mereka.
Sehingga dengan demikian, maka kedua orang itu pun telah mulai dengan serangan-serangan mereka pula. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin lama semakin cepat. Berbeda dengan lawan-lawan ketiga raksasa yang terdahulu, maka kedua anak muda itu justru telah lebih dahulu mengenai mereka. Seorang di antara mereka harus menyeringai menahan sakit ketika serangan Manggada mengenai lambungnya. Kemudian disusul pula oleh tumit Laksono yang langsung menghantam dada. Bahkan kemudian sekali lagi Manggada sempat mengayunkan sisi telapak tangannya mengenai tengkuk yang seorang lagi sehingga orang itu jatuh menelungkup. Meskipun ia masih bangkit lagi, namun wajahnya bukan saja menjadi kotor, tetapi kulit di dahinya tersobek hampir sampai ke pelipis. Sehingga dengan demikian, maka darah pun mulai mengucur. Dalam perkelahian selanjutnya, ternyata ketika orang itu sama sekali tidak berdaya. Manggada dan Laksono benar-benar telah meningkatkan ilmu mereka, sehingga dalam waktu yang pendek ketika orang itu telah tidak berdaya sama sekali. Bahkan ketika Ki Sudagar sendiri serta Ayah Miranti mencoba untuk membantunya, kedua anak muda itu sama sekali tidak menjadi goyah. Ketika para pengikut Ki Sudagar Resokanti itu mulai meraba senjatanya, maka Manggada pun berkata, "Jangan mencoba menarik senjata kalian. Aku pun juga bersenjata. Jika kalian menarik pedang, berarti akan terjadi pembunuhan di sini. Karena kalian bertiga tidak akan mampu mengimbangi ilmu pedang kami berdua." Ketiga orang itu termangu-mangu. Namun ketika mereka melihat Manggada menarik pedangnya dan memutarnya dengan cepat, maka ketiganya menjadi semakin ragu-ragu. "Apakah kalian ingin terbunuh di sini?" bentak Laksono tiba-tiba. Lalu katanya pula, "Yang pertama akan mati bukan kalian bertiga, tetapi Ki Sudagar Resokanti. Ia merupakan sumber dari kekisruhan ini. Kedua adalah Ayah Miranti yang telah sampai hati menjual anak gadisnya." Wajah ketiga orang itu menjadi semakin tegang. Namun tiba-tiba saja terdengar Ki Sudagar Resokanti berteriak, "Bunuh ketiga cecurut itu! Aku yang akan bertanggung jawab. Mereka telah mengacaukan rencanaku yang telah matang." Ketiga orang itu berpaling sejenak. Wajah Ki Sudagar memang telah menjadi merah membara. Karena itu, maka ketiga orang itu pun benar-benar telah menarik senjatanya dan mencoba untuk berpencar. Namun ternyata mereka tidak banyak mendapatkan kesempatan. Manggada telah siap menyerang sambil berkata, "Jadi kalian sama sekali tidak mau mendengarkan kata-kataku?" Sebelum orang-orang itu menjawab, maka Manggada dan Laksono telah meloncat menyerang. Senjata mereka berputaran dengan cepat menyusup pertahanan ketika orang bertubuh raksasa itu. Seorang di antara mereka setiap kali harus bergeser mengambil jarak, karena ia harus menyeka darahnya yang mengucur dari luka di dahinya. Tetapi justru karena itu, maka orang itulah yang tertebas dari ujung pedang Manggada dan Laksono. Kedua orang bertubuh raksasa itu hampir berbareng mengaduh kesakitan. Ujung pedang Manggada dan Laksono telah mengoyak tubuh kedua orang yang bertubuh raksasa itu, seorang di lambungnya dan seorang di pundaknya. Dengan pucat keduanya meraba lukanya yang mulai memancarkan darah yang masih hangat dari tubuh mereka. "Ki Sudagar," geram Manggada, "sekali lagi aku peringatkan, jika kau tidak memerintahkan orang-orangmu berhenti, maka kau adalah orang yang akan mati pertama kali."
Wajah Ki Sudagar menjadi pucat ketika Manggada mendekatinya sambil berkata kepada Laksono, "Jika ketika orang itu masih melawan, hancurkan mereka. Aku akan membunuh Ki Sudagar." Wajah Ki Sudagar menjadi semakin pucat. Setelah termangu-mangu sejenak, maka ia pun berkata, Baiklah, orang-orangku akan berhenti. Bawa orang-orangmu pergi, tinggalkan tempat ini. Jangan bermimpi lagi untuk mengambil Miranti sebagai menantumu. Biarlah ia merancang hari depannya dengan anak muda yang dicintainya, sehingga ia akan memiliki keutuhan pilihan. Apapun yang terjadi kelak adalah tanggung jawabnya sendiri. Ki Sudagar masih termangu-mangu, namun Manggada itu membentak, "Cepat, sebelum kami berdua menjadi gila." Ki Sudagar tidak menjawab lagi. Ia pun segera melangkah menuju ke kudanya diikuti oleh ayah Miranti dan ketiga orang yang telah terluka itu. Sejenak kemudian, maka kuda-kuda mereka telah berderap meninggalkan rumah itu. Manggada dan Laksono telah menyarungkan pedangnya, kemudian katanya kepada Ki Bekel, "Segalanya sekarang terserah kepada Ki Bekel. Namun menurut pendapatku, biarlah untuk sementara Miranti berada di rumah Ki Bekel. Selanjutnya terserah apa yang terbaik yang dilakukannya sesuai dengan pertimbangan Ki Bekel." "Kita akan membicarakannya, Nger," berkata Ki Bekel. "Maaf Ki Bekel, aku tidak dapat mengikuti Ki Bekel kembali ke padukuhan Ki Bekel. Kami berdua akan melanjutkan perjalanan. Kami serahkan kedua ekor kuda itu di sini," sahut Manggada. "Bukankah aku singgah untuk sekedar minta izin bermalam di Banjar? Tetapi sekarang hari telah siang, bahkan hampir tengah hari. Bukankah aku tidak perlu bermalam lagi?" Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun saudara Ki Winduworo berkata pula, "Aku mohon, Angger berdua sudi bermalam di sini barang semalam saja." Tetapi Manggada dan Laksono menggeleng. Dengan nada rendah Laksono berkata, "Kami akan melanjutkan perjalanan kami yang masih panjang. Kami mohon maaf." Ki Winduworo lah yang kemudian berkata kepada anaknya, "Selo Aji, kaulah yang wajib mengucapkan 1000 kali terima kasih kepada mereka berdua. Mereka telah berbuat terlalu banyak bagi kalian berdua, sehingga kalian bebas dari bencana." Selo Aji telah mengajak Miranti untuk mendekati kedua orang anak muda itu. Dengan suara yang lemah, Selo Aji yang kepalanya masih pening itu berkata, "Aku mengucapkan 1000 terima kasih." Manggada tersenyum sambil minta diri, maka ditepuknya pundak Selo Aji sambil berkata, "Kau tempuh jalanmu dengan kesulitan yang hampir mencelakaimu. Karena itu, kau harus menyelamatkan perkawinan kalian sampai akhir hidup kalian." Selo Aji mengangguk kecil, demikian pula Miranti. Bahkan dari sela-sela bibirnya ia berucap, "Terima kasih anak-anak muda yang baik." Ki Bekel, Ki Winduworo, para bebahu dan paman Selo Aji tidak mampu lagi menahan kedua anak muda itu. Keduanya pun segera minta diri betapapun paman Selo Aji itu menahannya. Demikianlah kedua orang anak muda itu telah melanjutkan perjalanan mereka. Mereka memang merasa letih dan ngantuk. Semalam mereka tidak jadi menumpang untuk tidur di Banjar. Namun Laksono itu pun kemudian berkata, "Ternyata bukan bersumber dari hutan Jati Malang. Lebih-lebih lagi mereka bukan kawan yang baik untuk menjajaki ilmu kita. Kita masih memerlukan orang lain yang lebih baik dari ketiga orang raksasa dungu itu." "Ah, kau harus ingat pesan ayahmu," jawab Manggada. Iya, aku ingat."
sahut Laksono sambil tersenyum. Namun katanya kemudian, "Hei, bukankah Miranti gadis yang cantik?" "Ah, kau," desis Manggada. Laksono tertawa, namun ia tidak menjawab lagi. Manggada dan Laksono memutuskan untuk tidak segera kembali ke rumah ayah Manggada. Padahal mereka meninggalkan tempat berguru, terutama Manggada, didorong oleh perasaan rindu pada ayah dan ibunya. Namun ternyata kedua anak muda itu tiba-tiba saja merasa perlu melihat dunia ini lebih banyak. Justru karena mereka telah hadir di Cakrawala, maka mereka merasa betapa sempitnya penglihatan mereka. Karenanya kedua anak muda itu telah memutuskan untuk tidak segera pulang. Dengan demikian keduanya tidak memilih jalan terdekat menuju ke Pajang, tempat tinggal orang tua Manggada itu, tetapi melingkar. Manggada dan Laksono berjalan menelusuri jalan sempit yang membawa mereka ke dekat sebuah hutan yang tidak seluas hutan Jatimalang. Ketika mereka menuruni tebing sebuah sungai tidak jauh dari hutan kecil itu, Manggada sempat bertanya kepada seorang petani yang sedang mencuci cangkulnya sambil memandikan seekor lembu. "Kisanak, sungai ini disebut sungai apa?" Petani itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia justru bertanya, "Apakah anak-anak muda bukan penghuni padukuhan di sekitar tempat ini?" "Bukan, Kisanak," jawab Manggada. Petani itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Sungai ini disebut Kali Jelantah yang mengalir dari antara lereng Gunung Lawu dan Gunung Kukusan." Manggada mengangguk-angguk, namun ia masih juga bertanya, "Hutan yang di sebelah itu?" Petani itu mengangkat wajahnya, tetapi hutan itu tidak nampak dari mereka berdiri karena terhalang tebing. Namun petani itu sudah tahu pasti bahwa tidak terlalu jauh dari tempat itu memang terdapat sebuah hutan. Karena itu ia menjawab, "Hutan itu disebut hutan Nguter, anak-anak muda, karena letaknya tidak jauh dari sebuah padukuhan yang disebut Nguter. Sebuah padukuhan yang mulai tumbuh meskipun tidak terlalu cepat." "Tetapi apakah letaknya yang dekat dengan hutan itu tidak mengganggu?" bertanya Laksono. "Tentu tidak," jawab petani itu. "Tetapi sekali-sekali memang pernah ada seekor harimau yang berkeliaran mendekati padukuhan. Pernah terjadi ternak dimangsa oleh harimau yang kebetulan kelaparan. Biasanya harimau-harimau yang telah menjadi tua dan tidak lagi mampu berburu di hutan yang lebat itu." Kedua anak muda itu pun mengangguk-angguk, namun keduanya tiba-tiba saja ingin melihat-lihat padukuhan yang ada di dekat hutan itu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada petani itu, keduanya lalu menyelusuri Kali Jelantah menuju ke sebuah padukuhan yang dipisahkan bulak panjang dan berada tidak jauh pula dari sebuah hutan yang disebut Hutan Nguter, sebagaimana nama padukuhan terdekat dan hutan itu. Demikian keduanya naik ke atas tebing. Mereka telah berada di sebuah padang perdu itu. Terdapat bulak yang luas sekali. Di kejauhan nampak sebuah hutan yang dipisahkan oleh padang perdu pula, serta bulak panjang dengan sebuah padukuhan. Manggada dan Laksono kemudian menyeberangi padang perdu dan turun ke jalan sempit di ujung bulak. Menyusuri jalan sempit itu, mereka melintasi sebuah bulak yang luas.
beberapa buah gubuk terdapat di antara kotak-kotak sawah. Agaknya orang-orang yang pergi ke sawah itu tidak perlu hilir mudik pulang ke rumah masing-masing. Di waktu mereka beristirahat di tengah hari, biasanya keluarga merekalah yang pergi ke sawah untuk mengirimkan makan siang mereka. Matahari memang terasa semakin panas menyengat kulit. Namun di jalan sempit di tengah-tengah bulak yang luas itu, Manggada dan Laksono mulai bertemu dengan beberapa orang yang membawa makanan ke sawah. Dua orang anak berjalan sambil berteriak-teriak, menyanyikan sebuah tembang yang patah-patah dan tidak berujung pangkal. Sementara beberapa puluh langkah di belakang mereka, seorang perempuan separuh baya menggendong sebuah bakul makanan sambil mengusap keringat di keningnya. Tetapi kerja itu sudah dilakukannya setiap hari. Kedua anak muda itu berjalan semakin lama semakin dekat dengan hutan yang tidak begitu besar itu. Sedangkan di sisi lain nampak sebuah padukuhan yang hijau di antara tanaman yang subur di sawah. Agak jauh di depan mereka nampak seorang perempuan yang berjalan menggendong bakul pula. Tetapi kedua anak muda itu tidak dapat melihat dengan jelas karena jaraknya yang masih cukup jauh. Nampaknya perempuan itu bukannya seorang perempuan yang sudah separuh baya sebagaimana yang dijumpainya sebelumnya. Tetapi perempuan itu adalah perempuan yang masih cukup muda. Namun kedua anak-anak muda itu tidak berpapasan dengan perempuan itu. Sebelum mereka bertemu jalan, perempuan itu sudah berbelok meniti sebuah pematang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.